Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini kami boleh mengawali hari kami kembali bersama dengan Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun di dalam hidup kami ketika kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sendiri akan berkati, Tuhan sendiri akan menjamah, sehingga boleh menjadi saluran berkat yang Tuhan pakai. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Judul kita pagi hari ini saya ambil dengan satu judul adalah Hidup Kudus seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, berbicara mengenai kita kan berbicara dalam satu bulan ini berbicara tentang hal pelayanan dengan tanpa pamrih gitu ya. Dengan tanpa pamrih di sini menunjukkan kepada kita tentang hal kita pun juga ketika kita melayani itu perlu kita mengintrospeksi diri kita. Perlu kita namanya eh, memberikan satu penilaian atau bisa dikatakan juga perlu kita ada yang namanya sesuatu standar dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan seperti Kristus melayani jemaatnya, seperti Kristus melayani murid-muridnya, itu juga bagaimana Kristus melayani itu bisa dikatakan pelayanan tanpa celah gitu ya, pelayanan yang tanpa ada salah ataupun juga pelayanan yang tidak menuntut apapun dari siapapun gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu juga yang bersama kita renungkan dan kita pelajari di pagi hari ini. Salah satu bagiannya adalah ketika kita melayani Tuhan, maka kita juga harus memperhatikan kekudusan di dalam diri kita. Kekudusan seperti apa? Mari kita akan bersama baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 12, 1 sampai ayat 12 gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya tidak membaca semua ayat, tapi saya ada beberapa ayat saja, 3 ayat saja yang saya tampilkan. Silahkan sisanya nanti Bapak Ibu baca di rumah dan renungkan secara pribadi. Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, aku minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kudus atau kekudusan itu apa gitu ya. Kudus itu adalah sesuatu hal yang dikhususkan atau yang dipisahkan. Yang dikhususkan atau yang dipisahkan bukan untuk kepada pribadi atau bukan kepada orang lain, tetapi yang dikhususkan atau yang dipisahkan ini ditujukan kepada satu pribadi yang lebih bisa kalau berbicara mengenai derajat gitu ya, derajat yang lebih tinggi gitu, atau bisa dikatakan kepada Allah. Jadi kudus di sini tidak bisa kita pakai di dalam hal saya menguduskan untuk misalkan saya menguduskan ini untuk Bang Togap gitu, nggak bisa karena kita sesama manusia dan sesama hal yang berdosa gitu kan. Nah, tetapi kudus di sini dikhususkan atau yang dipisahkan itu kepada Allah, kepada sesuatu entitas yang bisa dikatakan sesuatu yang absolut, yang kudus, yang bercacat itu tadi dipisahkan. Di mana ini menunjukkan keadaan hidup kita yang dikhususkan untuk Tuhan dan yang dipisahkan dari nilai-nilai duniawi ini. Karena di dalam Kristus kita telah dikuduskan oleh kuasa darahnya. Sekarang dimampukan untuk membangun kekudusan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup yang perlu kita mengerti ketika kita mau melayani Tuhan.
Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, memberitakan firman Tuhan, atau kita melayani segala segala hal yang ada di dalam kehidupan kita harus mengingat bahwa apa yang kita kerjakan ini tadi, apa yang kita lakukan ini tadi, mungkin orang yang kita melakukan ini adalah untuk orang lain, untuk orang yang yang kita kenal, yang ada di sekitar kita, untuk gereja kita. Tetapi ingat, pelayanan-pelayanan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang yang kita kerjakan atau yang kita lakukan pelayanan itu tadi, tetapi yang kita lakukan ini juga dikhususkan atau yang dipilih untuk Allah. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan kita kepada manusia, dalam tanda petik gitu ya, nah manusia di sini ya kita kan sesama hidup sama manusia gitu ya. Kita melakukan ibadah itu kan kita berinteraksi dengan makhluk sosial, dengan sesama manusia. Kita beribadah, kita main musik, kita menjadi worship leader, kita menjadi eh, penerima tamu dan segala macam, itu kan kita melayani sesama manusia. Tetapi kita khususkan atau kita pisahkan hati kita kepada Allah, di mana tujuan yang kita lakukan, kita kerjakan itu tadi adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi sesuatu yang spesial yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita melayani Tuhan, perlu adanya kekudusan. Terus pertanyaannya adalah apa sih dampak hidup kudus di dalam Tuhan itu? Dampaknya adalah ketika kita hidup kudus di dalam Tuhan, ayat yang pertama di situ dikatakan tentang hal kita berkenan kepada Tuhan. Kalau di situ dikatakan tentang hal akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ini menjadi sesuatu surat yang bisa dikatakan sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti surat-surat lain nggak relevan gitu ya. Ini sangat relevan. Karena apa? Jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat yang memiliki keimanan kerohanian dan mereka juga sudah melakukan firman Tuhan. Itu terbukti dari mana? Kalau kita lihat tadi ayat yang pertama, di situ dikatakan, kamu memang baik, kamu sudah melakukannya, kamu sudah menurutinya, ayat yang pertama tadi gitu ya. Tetapi, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, kamu tidak bersungguh-sungguh, kurang bersungguh-sungguh, atau bisa dikatakan, ayo lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melakukan itu tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tujuan kehidupan kita segala hal yang kita lakukan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hamba-hamba yang berkenan kepada orang lain. Tetapi apa yang menjadi visi dari pelayanan kita itu yang menjadi satu tujuan kita. Sehingga ketika kita mengatakan menjadi hamba yang melayani tanpa pamrih, di sini bukan lagi kita menuju kepada bagaimana lapisan yang kita tuju itu adalah kepada orang lain yang kita layani, tetapi adalah ketika kita berpikir cuman hanya saya melayani dengan pamrih, dengan satu imbalan, maka yang ada di dalam kehidupan kita, taraf hidup pelayanan kita adalah lapisan luar. Karena kita mengharapkan sesuatu yang berdampak bagi diri kita dari orang ini, atau dari sesuatu hal lembaga yang kita lakukan. Kita pelayanan di gereja, kita pengennya diakui di gereja, kita pelayanan dengan orang lain, kita pengen supaya orang lain itu memuji kita dan segala hal. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, jaga kekudusanmu dan lakukan tindakan-tindakan pelayananmu, lakukan tindakan-tindakan kehidupanmu itu jauh ke dalam, lebih sungguh lagi, bukan lagi di dalam batas engkau ada di dalam hanya sekedar pelayanan dengan orang lain, dengan kehidupan sosialmu, tetapi ada tujuan akhir, yaitu untuk Tuhan. Nah,
Ketika itu adalah untuk Tuhan, maka segala pelayananmu itu tadi harus berkenan kepada Tuhan. Ketika engkau menjaga kekudusanmu itu, maka engkau berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, perkenanan Tuhan itu datang ketika kekudusan kita upayakan. Maksudnya apa? Di sini kan kalau kita lihat Allah menciptakan manusia itu bukan hanya semata-mata Allah menciptakan satu robot yang akhirnya ya udah A, B, dan C dikerjakannya semua. Tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, free will yang ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi Allah menginginkan di dalam kehidupan manusia itu bukan hanya eh, hidup yang menjalani satu perintah, tetapi adanya satu keinginan ataupun kerinduan atau feedback yang Allah harapkan ketika manusia datang kepada Tuhan. Mengupayakan kekudusan, adanya tindakan aktif di dalam kehidupan manusia, di dalam melayani Tuhan. Karena kekudusan itu akan klop atau matching dengan sifat kesucian Allah. Allah tidak bergaul dengan dosa. Allah tidak bergaul dengan yang namanya sesuatu hal yang cemar di dalam hidup kita. Kalau di dalam Korintus mengajarkan kepada kita bahwa kita Allah itu adalah terang, kita itu adalah gelap, di mana kita itu hidup di dalam terang, gitu kan? Kalau di dalam bahasa teolog, beberapa teolog mengatakan bahwa kegelapan itu ditelan oleh keterangan Allah ini tadi. Bukan ketika Allah menjadi manusia itu justru terang Allah itu menelan kegelapan di dalam kehidupan manusia. Dan karena keterangan Allah ini tadi, kegelapan itu menjadi hilang. Nah, itu yang harusnya kita upayakan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus yang pastinya dibantu dengan Allah. Karena kita setiap manusia pasti kita tidak mampu eh, mengalahkan kehendak daging kita. Dengan berserah kepada Tuhan, dengan meminta Tuhan di dalam pertolongan-pertolongan, akhirnya kita dimampukan untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dengan memisahkan diri dari nilai-nilai dunia, lalu mengejar hal kekudusan di hadapan Allah, maka kita diperkenankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hal ini yang perlu kita renungkan bersama. Hidup kudus seperti Yesus sebelum kita memulai pelayanan kita, supaya pelayanan kita atau hidup kita itu yang pertama tadi berkenan kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, maka pelayanan kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita melayani Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah kita memahami kehendak Allah. Memahami kehendak Allah. Di mana memahami kehendak Allah ini, kita bisa dikatakan adalah kita satu frekuensi, kalau bisa saya katakan seperti itu. Kita satu pemikiran dengan apa yang menjadi junjungan kita, Allah kita. Salah satu kehendak Allah bagi kita adalah mengkuduskan hidup kita. Kehendak kita harus ditujukan kepada kehendaknya itu. Nah, disinilah yang perlu kita lakukan step selanjutnya. Jemaat Tesalonika di situ kan diingatkan Paulus adalah untuk hal ketika kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani kalian, oke, itu sudah kalian kerjakan. Kalian sudah menuruti hal itu. Nah, sekarang step selanjutnya adalah bagaimana kalian sudah bisa dikatakan tadi poin pertama juga, kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita memahami apa yang menjadi pola pikir, bisa dikatakan seperti itu, atau kehendak daripada Allah di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dalam konteks ini pengudusan adalah hal yang terjadi jika kita menjauhi dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Kalau di dalam Tesalonika yang kita baca ini lebih spesifik dosanya gitu ya. Di situ tentang hal dosa seksual dan pencabulan atau
kalau bisa dikatakan eh, istri yang lebih dari satu. Nah, Paulus mengingatkan pengajaran Alkitab memang sangat menarik gitu ya. Menariknya dia akan masuk kepada sesuai dengan konteks apa yang ada di dalam jemaat. Nah, konteks jemaat Tesalonika seperti itu. Mereka memang melakukan firman Tuhan. Mereka mungkin melakukan segala hal yang ada di dalam kehidupan mereka dengan baik. Tetapi di dalam hal kepenguasaan diri mereka tentang beristri banyak, pencabulan, tentang hal seksual, makanya ini lebih condong kepada sana. Nah, di sini ingin mengajarkan kepada kita tentang hal kita yang ingin mengetahui apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini mengatakan tentang hal apa kalau kita tarik lebih luas gitu ya. Bagaimana mungkin kita eh, bisa emang kita nggak boleh gitu. Kenapa akhirnya kita kekristenan tidak boleh mengajarkan atau kita tidak di dalam kekristenan mengajarkan tentang hal seorang suami beristrikan satu istri gitu, tidak boleh lebih atau segala macam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, karena di sini menuju kepada tentang hal kesetiaan, menuju kepada tentang hal kita adalah mempelai daripada Allah dan Allah adalah Allah yang cemburu. Di sini menuju kepada tentang hal ketika kita mengabdi kepada dua tuan atau kita mengabdi kepada mamon gitu kan, maka hati kita pun juga akan tertuju kepada mamon atau tuan yang lain dan Allah tidak suka itu dan Allah akan menghukum tentang hal itu. Nah, ini yang konteksnya ingin berbicara yang Tuhan ingin sampaikan. Ketika engkau eh, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, mungkin kita diperhadapkan dengan agama A, agama B, mereka boleh beristri banyak, berpoligami, atau berpacaran banyak, atau segala macam yang seperti itu. Tapi kenapa kita tidak? Allah menggambarkan pernikahan kita sebagai satu pernikahan yang kudus, yang menggambarkan antara hubungan Allah dengan manusia. Sehingga ketika Allah menginginkan kita dengan Allah tidak boleh berpoligami atau kita tidak boleh eh, memiliki ilah lain, maka secara representatifnya atau secara gambarannya, ketika kita berrelasi dengan sesama kita, itu pun juga harus menjaga kesetiaan dan kekudusan di dalam hal itu. Nah, firman Tuhan menekankan bahwa kekudusan pernikahan adalah hal yang menjadi kehendak Tuhan. Ini salah satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi perenungan yang kita bersama kembali. Bagaimana respon kita atau bagaimana kehidupan kita di dalam kita menjalani relasi kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita yang belum berkeluarga gitu kan, dengan keluarga kita. Apakah ketika kita mengasihi suami kita, istri kita, ataupun juga keluarga kita ini tadi, kita akan lebih condong atau lebih memikirkan tentang sesuatu hal, wah, kalau saya melakukan ini dengan istri saya, dengan suami saya, atau dengan keluarga saya, aduh, kayaknya terlalu ini deh, kayaknya nggak ada untungnya deh, atau segala hal yang menjadi, atau kita akhirnya memiliki hati yang mendua dari kepada orang lain, dan akhirnya kita melupakan keluarga kita sendiri, kita lebih mementingkan orang lain dan segala hal. Ini menjadi pergumulan yang bersama kita hadapi. Tapi justru ini menjadi kehendak Tuhan, di mana kekudusan di dalam kehidupan relasi kita yang terdekat itu harus kudus. Yang ketiga, mengasihi seperti Allah mengasihi kita juga. Yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Panggilan Allah sangat jelas agar kita tidak melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, intinya jadi apa yang kita baca tadi,
Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 itu adalah untuk memenuhi tuntutan Allah. Memenuhi tuntutan itu seperti apa? Di situ kan mengajarkan tentang hal bagaimana tujuan akhirnya agar kita bisa menyatakan kasih persaudaraan, menyatakan kasih Allah di dalam persaudaraan kita yang didapatkan dari kasih Allah itu sendiri. Kita sudah mengasihi sesama kita karena kita sudah mendapat atau menerima kasih Allah di dalam hidup kita. Dan ketika kita menerima kasih Allah itu, kita menjaga kekudusan kita sehingga kita diberi kemampuan untuk juga mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini boleh menjadi perenungan yang indah buat kita bersama. Pertanyaannya untuk kita renungkan bersama di dalam breakout room kita, ada dua. Apa kehendak Allah di dalam kehidupan Anda? Kehendak Allah di sini maksudnya adalah, coba kita renungkan kembali. Ketika kita menjalani kehidupan kita, apakah Tuhan ada berbicara spesifik khusus di dalam panggilan ataupun di dalam kehidupan kita itu tadi? Misalkan mungkin, wah, saya berasa mungkin gitu ya, menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Tapi saya abaikan itu, muncul dulu sekali, tapi udahlah, karena tuntutan kehidupan atau tuntutan ekonomi, akhirnya saya seperti ini dan segala macam. Atau mungkin kalau di dalam hal kehidupan keseharian kita, apa kehendak Allah dalam hidupmu? Ketika kita memilih pasangan kita, suami kita, istri kita gitu kan, yang sudah berpasangan gitu kan. Terus apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Mungkin dulu, maaf, mungkin kita pernah gagal. Terus kenapa kok bisa gagal? Terus sekarang kita pengen membangun lagi. Terus kenapa? Dan segala macam. Emang sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya? Coba kita renungkan dan mungkin kita bisa sharingkan bersama. Dan yang kedua, sudahkah Anda menjalankan kehendak Allah dalam hidup? Karena pernyataan yang terakhir kan tentang hal bagaimana kita akhirnya menyatakan kasih Allah di dalam hidup kita yang sudah kita terima itu kepada sesama kita. Nah, Tuhan melakukannya di dalam, Tuhan menghendaki hidup kita di dalam melakukan segala firman-Nya. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini boleh menjadi perenungan bersama buat kita, kita bersama sharing, kita bersama mengumpulkan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami semua di tempat ini. Kami boleh memiliki keluarga, kami boleh memiliki seorang istri, kami sudah boleh memiliki seorang suami, kami boleh memiliki anak, kami boleh memiliki orang tua, yang Tuhan berikan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan satu pencerahan bagi kami untuk bagaimana kami melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam keluarga kami, untuk kami kerjakan di dalam keluarga kami. Di dalam hal ini kami boleh kembali diingatkan, apakah tuntutan Tuhan atau harapan Tuhan di dalam hidup kami untuk keluarga kami itu sudah kami kerjakan atau belum. Tuhan tolong Tuhan, untuk kami boleh terus bersama membangun satu dengan lain, untuk kami boleh menciptakan keluarga-keluarga Kristus di tengah-tengah keluarga kami, sehingga nama Kristus sendiri boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan suruh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.